Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi hebat semuanya? Bertemu lagi dengan Bu Fenti Nayati pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Insya Allah Bu Fenti akan menemani siswa-siswi hebat untuk MAPA PAI BP kelas 8 jenjang SMP. Insya Allah kita akan awali di semester genap ini dengan materi tentang makanan halal. Nah, ini terinspirasi dari Quran Surat An-Nahl ayat 114. Tapi sebelumnya, seperti biasa, Bu Fenti akan menyapa dulu nih siswa-siswi hebat. Mudah-mudahan semuanya sehat, ada dalam lindungan Allah. Tetap semangat walaupun BDR belajar dari rumah, tetap semangat untuk belajar dengan serius dan sungguh-sungguh ya. Nah, insya Allah kita akan awali dengan doa terlebih dahulu, doa sebelum belajar nih, supaya menjadi ilmu yang tafa'u bihi. Baik, kita bersama-sama ya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, setelah berdoa kita akan lanjutkan dengan tadarrus Quran surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Alhamdulillah, berdoa sudah, tadarus pun sudah. Nah, selanjutnya kita akan masuk nih materi kita tentang makanan halal. Nah, terinspirasi dari Quran Surat An-Nahl ayat 114. Nah, menjadi generasi sehat dengan makanan dan minuman yang halal dan baik. Nah, sangat bagus ya. Nih, gimana nih? Bu Fenti mau nanya nih. Siapa di sini yang suka jajan sembarangan? Tiba-tiba perutnya sakit setelah belajar jajan sembarangan ya, perutnya sakit. Nah, oleh karena itu Bu Fenti ini akan pantun dulu nih supaya siswa-siswi hebat semuanya memperhatikan apa yang dimakan. Nah, pantun pertama, tiang agama namanya salat, menjadi rukun Islam. Yang kedua, jikalau ingin tubuh yang sehat, makan minum haruslah dijaga. Keren ya pantunnya. Pantun yang kedua adalah rukun pertama disebut syahadat, bersaksi tentang Allah dan Rasulnya. Tubuh sehat, hidup jadi semangat, cara tepat meraih cita-cita. Nah, kemudian ada nih pantun yang ketiga. Rukun ketiga, puasa Ramadan. Semua muslim wajib berpuasa. Hati-hati kalau beli jajanan, banyak jajanan yang kadaluarsa. Sekarang pantun yang terakhir nih. Coba kita baca sama-sama ya. Rukun keempat namanya zakat. Hukumnya wajib bagi yang punya. Pastikan makanan halal dan sehat, rizki barokah, hidup bahagia. Keren-keren ya pantunnya. Nah, selanjutnya nih, pada kesempatan kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang pertama tentunya membaca Quran Surat An-Nahl ayat 114 dengan fasih. Nah, dengan hukum tajwidnya adalah lafdzul jalalah. Kemudian setelah ayat Al-Quran, hadisnya pun dibaca dengan fasih. Kemudian seperti biasa siswa-siswi hebat harus mampu menghafal Quran Surat An-Nahl ayat 114 dan juga hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian setelah membaca, menghafal, kemudian siswa-siswi hebat harus tahu terjemahnya. Terjemahnya seperti apa baik secara mufradat maupun secara keseluruhan. Nah, setelah itu siswa-siswi hebat, tujuan selanjutnya adalah, nah, kandungannya apa? Quran Surat An-Nahl ayat 114 itu kaitannya dengan memakan makanan yang halal dan thayyibah, yang halal dan baik. Nanti kita akan
pelajari bersama, kita akan berdiskusi bersama. Baik, kita awali dari pembacaan Quran surat An-Nahl ayat 114. Bu Fenty satu kali dan siswa-siswi hebat diucap ulang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dibaca diulang-ulang ya, diulang-ulang supaya kalian bisa hafal. Sekali lagi coba yang versi cepatnya. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dibaca minimal 10 kali, insya Allah kalian hafal. 1 huruf 10 kebaikan, coba dihitung ada berapa huruf. Diulang, dibaca sampai 10 kali, mudah-mudahan hafal di dada kalian. Selanjutnya, nah untuk mendukung ayat tersebut nih, Bu Fenty akan bacakan hadis riwayat Muslim tentang mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Nah, diucap ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayyuhan nas, innallaha tayyibun, la yaqbalu illa tayyiban, wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Faqala, Ayyuhar rusul, kulu minat tayyibati wa'amalu salihah, inni bima ta'maluna alim. Wa qala, ya ayyuhalladzina amanu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, Quran surat An-Nahl sudah dibaca, juga hadis riwayat Muslim. Hadis diterima dari sahabat Abi Hurairah, sudah kita baca bersama. Selanjutnya, materi apa? Selanjutnya, kita akan menerjemahkan perkata ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu, maka makanlah. Fakulu, maka makanlah. Mimma razaqakumullah, dari apa-apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Halalan tayyiba, makanan yang halal dan baik. Washkuru, dan bersyukurlah ni'matallah, akan nikmat Allah. In kuntum, jika kalian iyyahu ta'budun, hanya menyembah kepadanya. Jadi harus diingat-ingat ya terjemahnya. Juga terjemah mufradat dari hadis An Abi Hurairah. Hadis diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu, semoga Allah meridainya. Qala, Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik, la yaqbalu, dia tidak akan menerima illa tayyiba, kecuali hal-hal yang baik-baik. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, amarul mu'minin, Allah memerintahkan kepada seluruh kaum mukminin, bima amara bihil mursalin, dengan apa-apa yang Allah perintahkan kepada para rasulnya. Faqala, maka Allah berfirman, ayyuhar rusul,
Wahai para rasul, kulu, makanlah minal thayyibat, dari hal-hal yang baik, wa'malu salihah, dan beramal solehlah, berbuatlah kebajikan. Ini sesungguhnya aku bima ta'maluna alim, mengetahui apa yang kalian kerjakan. Waqala, dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu, makanlah, min thayyibati, dari hal-hal yang baik, mimma razaqnakum, apa yang kami rizkikan kepada kalian. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sudah kita terjemahkan. Nah, ini diterjemahkan secara garis besarnya. Maka makanlah yang halal dan baik dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya beribadah kepadanya. Juga terjemah hadis Muslim nomor 1686. Hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik, dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan kepada para rasul. Di sini ada hadis qudsi ya, melalui hadis, tapi Allah langsung berfirman, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik, yang halal, dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Nah, tadi dari surat An-Nahl ayat 114 ada bacaan lam jalalah. Nah, jadi yang akan kita baca di sini hukum tajwidnya adalah tentang lamul jalalah. Jadi bagaimana sih membaca lam jalalah? Yang pertama itu ada yang lam jalalah tabhim. Jadi lam jalalahnya dibaca tebal. Kapan sih kita membaca lam jalalah dibaca tebal? Nah, yang pertama di awal kalimat. Misalkan Allahu la ilaha, Allah tebal, Allahu la ilaha. Kemudian yang kedua adalah setelah harokat fathah, minallahi, minallahi. Kemudian setelah harokat dhammah, wadhkurullaha, wadhkurullaha. Kemudian yang kedua adalah dibaca tipis. Lam jalalahnya tarqiq, dibaca tipis ya. Kemudian jika bagaimana? Jika harokatnya kasroh. Lillahi, biiznillahi. Jadi tidak lillah, lillahi, biiznillahi. Tuh, biiznillah, tidak seperti itu, tapi tipis. Nah, ini ya hukum tajwid yang dipelajari di kelas 8 di semester genap ini, yaitu tentang lam jalalah tabkhim dan talqiq. Sehingga ketika membaca Al-Quran harus disesuaikan ketika bertemu dengan lam jalalah. Siswa-siswi hebat semuanya, langkah selanjutnya adalah kita, siswa-siswi hebat, harus memahami Quran surat An-Nahl ayat 114 dan hadis terkait. Nah, bahwa Islam itu memiliki perhatian yang besar terhadap pola konsumsi umat manusia. Jadi, kita harus memperhatikan apa yang kita makan itu harus halal dan baik atau halalan thayyibah. Nah, perintah ini dikuatkan dengan hadis tadi ya yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah dan diterima dari sahabat Abi Hurairah dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa dalam hadis tersebut ada 2 ayat Quran yang dinukil oleh Nabi Muhammad. Yang pertama adalah Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Inni bima ta'maluna alim. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik
dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kemudian juga menukil Al-Baqarah ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kalian, yang kami rezekikan kepada kalian, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Nah, selanjutnya nih ada kata-kata thayyibat ya, kata-kata thayyibat dari thaba yatibu thayyib, thayyibah. Jadi thayyib ini artinya suci dan bersih, zaka wa tahara, baik dan elok, jada wa hasuna, enak, lazza, lazid, dan menjadi halal. Jadi kata thayyib merupakan sifat makanan halal. Jadi makanan yang halal itu adalah yang thayyib. Disebutkan 4 kali dalam Al-Quran ya. Ini dalam surat Al-Baqarah, Al-Ma'idah ayat 69, An-Nahl ayat 114. Nah, ada 3 penafsiran nih yang berbeda tentang makna thayyib, tetapi saling berkaitan ya. Yang pertama apa? Nah, menurut Imam Malik, kata thayyib ini adalah penguat dari kata halal, yang artinya itu halal itu sendiri. Halal itu suci, tidak najis, dan tidak haram. Kalau Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa thayyib itu sebagai makanan yang baik zatnya serta tidak membahayakan tubuh dan tidak membahayakan akal. Kalau menurut Imam Syafi'i, beliau mengartikan sebagai sesuatu yang dipandang lezat sehingga berselera untuk memakannya. Nah, sehingga bisa disimpulkan nih, makanan yang halalan thayyiba, ada 3 pengertian ya berdasarkan penafsiran para ulama. Yang pertama adalah makanan yang suci zatnya, artinya tidak ada najis dan tidak diharamkan. Makanan yang tidak membahayakan tubuh, tidak membahayakan akal pikiran. Kemudian makanan yang lezat. Nah, jadi ada 3 ya yang dimaksud dengan thayyib menurut para ulama. Nah, selanjutnya adalah di sini kita simpulkan saja ya dari buku paket di buku PA itu disimpulkan halalan thayyibah itu yang pertama baik zatnya. Jadi baik zatnya itu artinya makanannya harus halal. Halal di sini artinya kan suci, tidak najis dan tidak haram. Kemudian aman, tidak membahayakan kesehatan. Nah, jadi tidak memberikan dampak buruk seperti ada zat kimia yang berbahaya, misalkan baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Misalkan tahu nih ada mengandung borak, misalkan bakso nih ada mengandung borak atau pengawet dan sebagainya. Kemudian rasanya lezat. Jadi makanan yang disajikan harus menarik ya, baik dari sisi penampilannya, misalkan kemudian cita rasanya, sehingga mampu menggugah selera makan. Selanjutnya adalah memenuhi angka kecukupan gizi. Jadi makanan yang dikonsumsi sehari-hari itu harus memenuhi kecukupan rata-rata zat gizi bagi orang yang sehat ya menurut tentunya disesuaikan dengan umur, jenis kelamin, kemudian ukuran tubuh, apakah termasuk gemuk atau kurus misalkan, kemudian aktivitas fisik juga apakah aktif, kemudian genetik dan keadaan fisiologis untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Misalkan sesungguhnya contohnya misalkan makanan jengkol nih sebetulnya itu disesuaikan ya kalau seseorang misalkan dia setelah memakannya menjadi pegel misalkan atau menjadi pusing. Nah, hal itu tidak thayyib untuknya, halal tetapi tidak thayyib misalkan. Atau seperti memakan makanan yang untuk yang diabetes misalkan. Gula itu halal tetapi untuk yang diabetes karena sudah memiliki penyakit tidak thayyib untuk dirinya misalkan sehingga diminimalisir memakannya. Nah, kemudian caranya nih bagaimana siswa-siswi hebat untuk mengenali makanan yang halal dan thayyib itu? Jangan asal makan ya. Yang pertama perhatikan apakah ada label halal atau tidak. Jadi dilihat dulu ya di kemasannya. Nah, ini ada label halal atau tidak. Jadi pilih makanan yang ada label halalnya. Kemudian baca bahan-bahan yang digunakan. Apakah bahannya baik atau tidak.
cek status izin dari BPOM, ya, dari BPOM. Nah, kemudian perhatikan tanggal kadaluarsanya. Jadi, pastikan makanan yang dikonsumsi belum melewati tanggal kadaluarsa. Nah, selanjutnya di sini Bu Fenty akan manfaatnya. Apa sih manfaatnya makanan yang halal dan thayyib? Yang pertama adalah menyehatkan badan, kemudian menjadi penyebab amal ibadah diterima oleh Allah. Kalau kita memakan makanan yang tidak halal, kemudian menjadi darah dan amal ibadahnya tidak akan diterima. Kemudian hidup menjadi tenang, terhindar dari perbuatan dosa, kemudian menjadi golongan orang yang soleh. Nah, ini ya manfaatnya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita simpulkan ya untuk pembelajaran hari ini bahwa kita harus memakan makanan yang thayyib. Nah, di antara thayyib itu adalah suci dan bersih, baik dan elok, kemudian lazid, dan tentunya halal. Nah, secara istilah, thayyib ini bisa diartikan makanan yang halal, baik, dan lezat. Ini sesuai dengan para ulama, pendapat penafsiran para ulama. Kemudian halalan thayyiban tadi disimpulkan makanannya yang suci zatnya, tidak najis dan tidak diharamkan. Makanan yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran. Makanan yang lezat, juga makanan yang baik dalam pandangan Islam, minimalnya 4 kriteria. Baik zatnya, aman dikonsumsi, rasanya lezat, dan bergizi. Nah, cara mengenali suatu makanan merupakan makanan yang halal dan thayyib itu seperti apa? Dilihat dari labelnya halal atau tidak, kemudian bahannya berdasarkan nomor seri BPOM dan tanggal kadaluarsa makanan. Nah, demikianlah terima kasih ya referensinya dari Kementerian Agama yang diterbitkan tahun 2019. Insya Allah pembelajaran kali ini kalian sudah mengetahui apa yang mesti diperhatikan dalam memakan yang halal dan thayyib, makanan yang halal dan baik juga sudah tahu dalilnya ya. Quran Surat An-Nahl ayat 114, mudah-mudahan ini bisa diterapkan nih dalam kehidupan sehari-hari. Bu Fenty mohon pamit, kita berdoa terlebih dahulu ya setelah kita menyimpulkan, kemudian mudah-mudahan dihafalkan kembali. Kita tutup dengan doa setelah belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dalam bab berikutnya, belajar PAI dan budi pekerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.